Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabar kalian di rumah? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan anak-anakku semuanya dan keluarga. Allahumma amin. Di masa pandemi ini, jangan lupa kalian harus selalu menjaga kesehatan, selalu mematuhi protokol kesehatan, selalu menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak, tetap di rumah saja. Pada kesempatan pagi hari ini, Pak Saiful akan menyampaikan materi pendidikan agama Islam di kelas 6 SD Negeri Ketunggeng 1. Pada materi awal ini, Pak Saiful akan menyampaikan tentang indahnya saling menghormati. Sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Siapkan bukunya dan LKS-nya untuk belajar bersama. Sudah siap? Mari kita mulai. Baik, kita mulai pelajaran hari ini. Pak Saiful tak menghilang dulu, cling, hilang. Di pendidikan agama Islam kelas 6 SD Negeri Ketunggeng 1. Materi pertama yaitu tentang indahnya saling menghormati yang akan diampu oleh Bapak Syaiful Umaruddin SPDI. Siap untuk belajar? Kita buka di halaman 2. Dengan materi indahnya saling menghormati. Di dalam LKS atau modul terdapat gambar, di situ ada gambar pendeta, ada gambar biksu. Itu artinya sesama manusia kita harus bersatu, saling menghormati, saling menyayangi meskipun kita berbeda agama. Di dalam Islam mengajarkan sikap toleransi. Apa toh toleransi? Toleransi itu tempe digoreng bukan, tapi toleransi adalah sikap saling menghormati, menyayangi, menghargai antar sesama manusia. Bukan hanya manusia, artinya semua makhluk ciptaan Allah kita harus menghormati. Dalam Islam dianjurkan sekali sikap toleransi tersebut. Nah, tidak hanya memerintahkan menghormati sesama muslim, Islam juga mengajarkan tetap menghormati orang yang berbeda agama, berbeda keyakinan. Boleh berteman dan boleh saling membantu dalam hal kebaikan. Ya. Jadi tidak hanya kita menghormati sesama muslim, tapi kita juga menghormati agama lain. Tetapi Islam memberikan rambu-rambu, boleh menghargai dan menyayangi agama lain, tetapi tidak boleh mencampur adukan ibadah dan akidah kita dengan agama lain. Karena akidah dan keyakinan itu harus kita tancapkan di jiwa dan hati kita masing-masing dan tidak boleh dicampurkan dengan agama yang lain. Itulah sikap toleransi, saling menghargai dan menghormati. Lanjut ke halaman 3. Materi pembelajaran tentang Quran surah Al-Kafirun. Kita akan membahas surat Al-Kafirun terlebih dahulu. Bagaimana isi dan asbabun nuzul atau sebab turunnya surah Al-Kafirun, kita bahas bareng-bareng. Surah Al-Kafirun itu adalah surah yang ke-109 dalam Al-Quran.
terdiri dari 6 ayat dan termasuk surah Makkiyah. Ya, jadi surah dalam Al-Quran itu semuanya jumlahnya ada 114. Surah Al-Kafirun dalam urutan ke 109. Terdiri dari 6 ayat. Ada 6 ayat Al-Kafirun itu. Dan termasuk surah Makkiyah. Apa itu surah Makkiyah? Surah Makkiyah itu adalah surah yang diturunkan di kota Mekah, atau surat yang turun sebelum Rasulullah melakukan hijrah ke Madinah. Selanjutnya, asbabun nuzul atau sebab musabab turunnya surah Al-Kafirun itu kenapa? Ya, di situ diceritakan bahwa orang-orang kafir Quraisy itu berusaha mempengaruhi Nabi Muhammad untuk menyembah berhala, menyembah seperti kaum kafir Quraisy sembah, dengan iming-iming kekayaan dan jabatan. Kalau dialognya mungkin seperti ini. Hei Nabi Muhammad, ayo kamu harus menyembah sesembahanku. Nanti kamu akan saya beri kekayaan, saya beri jabatan, asalkan kamu menyembah apa yang aku sembah. Nah, di situ Allah menurunkan surah Al-Kafirun untuk memerintahkan Nabi Muhammad menolak tawaran tersebut. Di dalam surah Al-Kafirun disebutkan, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan engkau tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Bagiku agamaku dan bagimu agamamu. Lakum dinukum waliyadin. Nah, di situ ketegasan Allah menjawab permintaan orang-orang kafir sebagai bukti bahwa seorang muslim tidak boleh toleransi dalam hal ibadah. Ya, hal ibadah, hal akidah tidak boleh. Kalau selain itu boleh saling menghormati, tapi kalau dalam hal akidah dan ibadah tidak boleh. Kita lanjutkan ke cara membaca surat Al-Kafirun. Nah, coba kita baca satu persatu ya. Ada yang ada pada surah Al-Kafirun dengan benar dari tajwid dan makharijul hurufnya. Kalau kita mau membaca Al-Quran, kita harus belajar tajwidnya, hukum-hukum bacaan, dan makharijul huruf. Apa makharijul huruf? Tempat keluarnya huruf ya. Coba kalian buka surat Al-Kafirun. Kita baca bareng-bareng dengan baik dan benar. Sebelum kita membaca Al-Quran, kita ta'awudz terlebih dahulu, basmalah, dan baru kita membacanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama, Qul ya ayyuhal kafirun. Hati-hati, di ayat pertama ada bacaan panjang, ada mad jaiz ya. Di sini Qul ya 5 harokat atau 5 ketukan. Ya ayyuhal kafirun. Ada al-qamariyah juga, ada mad batal di sini, ada mad arid lisukun juga di sini ya. Hati-hati. Ayat kedua, la a'budu ma ta'budun wala nah di sini wala antum abiduna ma a'bud. Di sini ada apa itu?
Eva. Dan di sini ada a'bud, ada kolahnya. Lanjut ke ayat keempat. Wala ana abidum ma'abattum. Ayat kelima. Wala antum abiduna ma'abud. Lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Nah, seperti itu. Jadi anak-anak coba membaca seperti apa yang Mbak Syaiful ajarkan, panjang pendeknya, makharijul hurufnya harus sesuai, tidak boleh waton muni, kul ya ayyuhal kafirun, nggak boleh, harus panjang pendeknya diperhatikan, tajwidnya diperhatikan ya. Makanya harus belajar ilmu tajwid. Paham ya? Nah, mungkin seperti itu dulu. Kita akan lanjutkan ke pembelajaran berikutnya. Coba kalian baca lagi apa yang sudah Pak Syaiful sampaikan. Mungkin itu dulu. Pak Syaiful akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.